Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bagiin resep pukis pandan keju. Ini tuh pukisnya cuma pakai 1 telur aja. Dan bener-bener hasil pukisnya super lembut, tidak mudah basi. Bahkan ini 2 hari juga masih tetap lembut dan tidak basi ya teman-teman. Pokoknya resep ini rekomen banget buat kalian cobain. Untuk ide jualan pastinya juga cocok banget ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, di sini aku mau buat jus pandannya dulu. Aku pakai 5 lembar daun pandan dan ini aku potong-potong terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini aku tambahkan 120 ml air. Kemudian ini mau aku haluskan menggunakan blender aja. Lalu ini disaring ya teman-teman. Oh ya, untuk air yang aku gunakan ini air matang ya. Nah, ini tinggal kita saring aja. Kita ambil 100 ml jus pandannya ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 1 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya cukup larut dan sedikit mengembang seperti ini. Lalu tambahkan santan 300 ml. Ini aku pakai santan yang sudah direbus sebelumnya, atau boleh juga pakai santan instan yang ditambah dengan air matang ya. Lalu tambahkan juga jus pandannya 100 ml. Kemudian aduk sebentar. Tambahkan 300 gram tepung terigu, tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh baking powder. Aku juga tambahkan sedikit vanili bubuk serta 1 sendok teh ragi instan ya teman-teman. Kemudian ini tinggal kita aduk aja sampai benar-benar tercampur rata, dan ini sambil dikeplok-keplok ya teman-teman. Pastikan adonannya itu benar-benar halus dan licin ya. Nah, kalau udah tercampur rata, selanjutnya masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Ini untuk margarinnya dalam keadaan suhu ruang atau boleh juga hangat-hangat kuku ya teman-teman. Kemudian lanjut aduk sampai margarinnya benar-benar tercampur rata ke dalam adonan. Nah, yang terakhir aku tambahkan sedikit pewarna hijau ya teman-teman, karena ini warnanya masih kurang keluar hijaunya. Jadi aku tambahkan sedikit pewarna makanan hijau. Ini opsional aja ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya mau aku lanjut aduk menggunakan spatula. Kita sisir bagian pinggiran wadah, lalu kita aduk balik ya. Pastikan tidak ada endapan margarin ataupun cairan di dasar adonan. Nah, kalau udah, ini tinggal kita proofing atau kita diamkan aja ya, kurang lebih selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 1 jam didiamkan, adonannya sudah mengembang. Selanjutnya tinggal kita aduk ya. Kita keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini diaduk-aduk kembali sampai teksturnya halus lagi ya teman-teman. Sudah tidak ada buih-buih atau gelembung-gelembung di dalam adonan. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya pindahkan ke gelas takar ataupun wadah yang ada corongnya ya, biar nanti saat kita memasak adonan pukisnya ini lebih mudah saat menuangkan. Nah, selanjutnya ini udah aku panaskan teflon pukis seperti ini. Ini mau aku oles dulu menggunakan sedikit margarin biar nanti lebih gurih dan pastinya lebih wangi juga. Sebenarnya tanpa dioles juga boleh ya teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan aja adonan pukisnya sampai hampir penuh seperti ini. Nggak usah sampai terlalu penuh karena nanti adonannya akan mengembang ya. Nah, kita masukkan sampai selesai. Untuk tekstur adonannya ini memang seperti ini ya teman-teman. Mudah saat dituang, agak cair seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal kita tutup. Lalu kita masak sampai setengah matang.
Kalau sudah setengah matang, bagian permukaannya udah mau kering, ini aku tambahkan keju potong di bagian atasnya seperti ini. Ini opsional aja, kalau kalian nggak mau pakai keju juga nggak apa-apa ya. Nah, ini aku tambahkan keju di atasnya seperti ini aja. Kemudian kita tutup dan masak kembali sampai cookiesnya benar-benar matang. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Biasanya tandanya itu tutup dari cetakannya ini sudah berembun besar gitu ya teman-teman, dan mulai menetes ke pinggiran tutupnya. Nah, ini karena mengembang dan saling menempel, jadi aku mau pisahkan terlebih dahulu. Kemudian ini tinggal diangkat aja seperti ini. Ini udah terasa lembut banget teman-teman saat aku keluarkan dari cetakannya itu, dan ini aromanya bener-bener wangi banget, perpaduan pandan dan santan ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Cookies pandan kejunya udah jadi, bener-bener hasilnya cantik banget teman-teman. Dari tampilannya aja udah kelihatan lembut ya teman-teman. Tingkat kematangannya juga pas banget. Tuh, hasilnya juga gede. Jadi ini cocok banget nih dijadiin untuk ide jualan juga, boleh banget ya. Nah, ini beneran teksturnya super empuk dan lembut banget kayak gini teman-teman. Rasanya pastinya enak banget karena kita pakai pandan asli dan dicampur dengan santan. Ini bener-bener enak banget. Gurih, wangi, manis, pokoknya rekomen deh buat kalian cobain di rumah. Insya Allah resep ini juga anti gagal. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Assalamualaikum.